Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih caranya kuliah di China atau di Taiwan tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, ini menjadi masalah buat banyak orang yang kepengen kuliah di China atau di Taiwan, yaitu ya bahasa Mandarin, karena susah untuk dipelajari, karena aksara-aksaranya itu ribet, ya nggak sih? Lalu pengucapannya itu ada ketentuan tertentu, kayak yang nada-nada 1, 2, 3, 4. Lalu orang-orang kayak kenapa mereka pilih untuk kuliah di China atau di Taiwan, karena buat aku sendiri, menurut aku di China dan di Taiwan itu lebih murah kuliahnya ketimbang kalau teman-teman pergi ke Singapura atau ke Australia. Menurut aku kuliah di Taiwan itu biayanya kurang lebih sama kayak di Indonesia. Apalagi kalau teman-teman punya beasiswa, itu kayak lebih murah banget ketimbang Indonesia, dan bisa kuliah gratis juga di sini. Lalu bahasa Mandarin itu sendiri menjadi masalah yang tadi aku bilang, masalah buat banyak orang kayak aduh aku nggak bisa bahasa Mandarin, gimana caranya bisa kuliah di China atau di Taiwan kalau aku nggak ngerti bahasa Mandarin, begitu kan. Karena di China dan di Taiwan itu bahasa pengantar kuliahnya ya Mandarin, itu juga membuat teman-teman emang harus mempelajari bahasa Mandarin. Walaupun emang ada kayak English full taught course, jadi kayak yang full in English kelasnya, tapi nggak banyak. Dan kalau misalnya teman-teman ambil yang kelas internasional, itu baru memungkinkan teman-teman belajar pakai bahasa Inggris semua. Tapi yang full English itu lebih mahal. Jadi yang aku lihat sih sebenarnya kalau teman-teman mau kuliah di China atau di Taiwan, lebih baik ambil yang emang teman-teman itu bisa sekalian belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Karena kalau teman-teman nantinya lulus dan pulang ke Indonesia, teman-teman punya keterampilan berbahasa itu nambah lagi jadi bahasa Mandarinnya nggak sih? Jadi begitu pulang Indonesia, teman-teman udah bisa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Pertama-tama kalau baru datang gitu kan, kayak belum terbiasa untuk komunikasi, belum terbiasa untuk mengucapkan percakapan, jadi kan kayak masih ada malu-malunya, lalu masih ada kayak canggung untuk ngomong pakai bahasa Mandarin. Teman-teman pasti menggunakan bahasa Inggris sama orang-orang lokal, walaupun orang-orang lokal di sini Inggrisnya ya so-so lah gitu kan, maksudnya ada yang nggak ngerti, ada yang nggak ngerti gitu kan. Jadi yang nggak bisa mengandalkan Inggris terus, memang harus belajar bahasa Mandarin. Nah, waktu zaman aku dulu berangkat, itu tuh nggak perlu sampai tes bahasa Mandarin. Jadi tuh aku kayak tenang-tenang aja gitu. Nah, kenapa aku berani ambil kuliah di Taiwan? Karena dulu waktu masih zaman SD, SMP, SMA itu, kan ada pelajaran bahasa Mandarin di sekolah. Nah, mungkin karena waktu itu juga kegampangan kali ya kelasnya. Jadi kayak setiap semester atau setiap tahun akademik tuh diulang-ulang gitu-gitu aja. Terus aku merasa nilai bahasa Mandarin aku bagus gitu di sekolah. Jadi aku memberanikan diri belajar di Taiwan. Maksudnya aku nggak pernah fail di kelas bahasa Mandarin. Lalu nilainya mayoritas kayak 80 ke atas gitu kan. Jadi ya aku berani lah gitu. Maksudnya aku memberanikan diri untuk berangkat ke Taiwan karena aku ngerasa oh aku bisa men-challenge diri aku sendiri. Jadi aku bisa kasih tantangan buat diri aku sendiri untuk belajar lebih apa ya, luas kali ya kalau di Taiwan. Jadi maksudnya aku juga pengen belajar bahasa Chinese-nya, belajar bahasa Mandarin-nya untuk menambah nilai plus aku nantinya kalau aku cari kerja. Dan memang kebukti kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin, bahkan teman-teman bisa kerja di sini di Taiwan atau di China. Sistem yang sekarang itu mayoritas teman-teman harus punya sertifikat bahasa. Jadi kayak sertifikat yang membuktikan teman-teman punya keterampilan bahasa Inggris atau berbahasa Mandarin. Kalau Inggris biasanya tuh kan kayak IELTS, TOEFL, sama TOEIC ya. Lalu kalau misalnya yang bahasa Mandarin itu HSK. Di setiap kampus itu juga ketentuannya beda-beda. Misalnya minimum berapa, skornya berapa gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman nantinya juga udah sampai di China atau di Taiwan, menurut aku pasti satu ada shocknya, culture shock ada. Lalu kayak misalnya baru pertama kali kelas, shock juga. Aduh, nih guru ngomong apa sih, gue nggak ngerti sama sekali karena aku sudah mengalaminya. Jadi waktu tahun pertama itu aku benar-benar gak ngerti sama sekali
bukan gak ngerti sama sekali ya, aku mungkin kasih pressure juga ke diri sendiri. Jadi tuh aku ngerasa aduh gue harus bisa gimana nih, apalagi kan aku penerima beasiswa kan. Jadi aku selalu memikirkan, duh kalau nilai gue jelek gue nggak bisa dapat beasiswa lagi tahun depan, gimana nih gitu kan. Jadi waktu itu tahun pertama aku kayak ngerasa mau menjauhi kayak sosialitas gitu loh. Jadi aku benar-benar fokus untuk study karena aku mikirnya gue harus cepet-cepet selesain study di sini biar bisa pulang Indonesia. Jadi waktu tahun pertama itu aku kelas shock karena nggak ngerti sama sekali bahasa Mandarin. Aku ambil kelasnya lumayan banyak juga. Aku ingat banget aku pertama ambil kredit aja tuh bisa kayak di atas 20 gitu kan, maksudnya 22, 24 gitu. Karena aku pengen cepet-cepet lulus, aku nggak betah gitu kan belajar sangat susah seperti itu. Lalu waktu itu aku sampai aduh aku niat banget deh pokoknya. Jadi kalau ada textbook itu aku bawa pulang lagi ke asrama, lalu aku translatein satu-satu yang aku nggak ngerti huruf-hurufnya. Tapi itu semua membuat aku jadi lebih mandiri. Satu, karena aku belajar sendiri. Dua, tantangannya plus. Lalu ketiga, aku ngerasa aku pergi ke Taiwan itu worth it untuk diri aku sendiri gitu loh. Aku melatih diri aku untuk disiplin. Oh, aku nggak boleh main-main nih di sini. Aku di sini untuk belajar, bukan untuk main-main. Jadi aku jadi lebih bertanggung jawab buat diri sendiri karena aku tahu aku harus melewati masa-masa krisis ini gitu kan. Dan aku waktu itu sendiri, aku nggak punya kerabat atau saudara di Taiwan. Biasanya tuh ada teman-teman yang punya saudara di Taiwan walaupun kotanya berbeda gitu kan. Cuman kalau aku benar-benar sendiri, aku nggak kenal siapa-siapa. Lalu aku berusaha sendiri di asrama. Waktu itu satu kamar itu berempat dan semuanya orang Taiwan, dan mereka itu kayak aduh aku nggak gitu suka sih pergaulan mereka gitu kan. Jadi aku juga nggak ikut-ikutan. Kalau mereka misalnya ngajak kemana, aku bilang aku mau di kamar aja, gak apa-apa, aku mau review gitu kan. Itu dulu waktu tahun pertama. Pas udah tahun kedua, setelah di review maksudnya prestasi akademik gitu-gitu, udah dapat beasiswa lagi, udah mulai tenang nih. Karena waktu itu mayoritas dosen-dosen di departemen aku tuh kasih aku ulangan pakai bahasa Inggris. Memang ada satu dosen yang nyebelin banget, dia bilang, kamu kan kuliah di Taiwan, ya kenal kamu harus bisa lah bahasa Chinese-nya. Gak ada pengecualian lah buat kamu. Semuanya pakai bahasa Mandarin. Kenapa harus kamu sendiri pakai bahasa Inggris? Ada yang kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Oh my god. Jadi emang dosen-dosen di Taiwan ya untung-untungan lah gitu dapatnya. Lalu karena dulu tahun pertama, tahun kedua itu aku benar-benar nggak bisa nulis langsung gitu loh pakai bahasa aksara Mandarin. Jadi aku selalu minta ke dosen, aku boleh jawab pakai bahasa Inggris atau enggak, dan mayoritas bilang boleh, mayoritas. Jadi aku bersyukur juga untuk kesempatan itu, aku juga bisa mengasah bahasa Inggris aku. Lalu dosen juga ngerti apa yang aku sampaikan di kertas itu, karena di Taiwan mayoritas dosen itu S3, lulusan S3 PhD, jadi mereka pasti bisa Inggris. Jadi ya aku bersyukur juga sih karena bisa pakai bahasa Inggris. Kalau enggak gimana aku bisa melewati 4 tahun dan sampai aku S2 segini gitu kan. Waktu S2 sebenarnya karena udah terbiasa, udah berani pakai bahasa Mandarin gitu. Cuman waktu S1 itu aduh bener-bener deh. Jadi kuncinya itu untuk teman-teman yang mau kuliah di China atau di Taiwan, satu, confidence. Jadi harus percaya diri. Untuk percaya diri buat kuliah di sini pakai bahasa Mandarin. Yang kedua itu adalah jangan putus asa dan jangan menyerah. Karena kalau teman-teman nantinya kuliah di luar negeri, kalau teman-teman gak punya saudara atau kerabat di sini, teman-teman harus kayak punya pedoman yang kuat gitu kali ya. Jadi biar gak depresi juga, biar pressure-nya nggak terlalu berat juga. Karena menurut aku kalau ketika teman-teman punya pressure itu, nangis, lalu jadi pengen pulang ke rumah, jadi pengen menyerah aja, pengen pulang aja gitu kan. Dan itu yang paling penting, jangan menyerah. Karena kalau teman-teman menyerah, ya semua perjuangan ini sia-sia gitu loh. Lalu jangan
jangan pernah bolos kelas. Karena aku sendiri ngerasa waktu aku zaman ngampus itu aku nggak pernah bolos, kecuali aku harus izin karena acara sekolah atau ada acara apa gitu kan. Jadi mayoritas aku nggak, 99% aku nggak pernah bolos kelas, dan aku selalu duduk di barisan terdepan, entah itu barisan pertama, kedua, atau ketiga. Ini dikarenakan karena aku pengen kasih dosen lihat aku serius untuk belajar. Aku bukan yang di belakang untuk main handphone, tapi aku di depan biar dia bisa lihat aku emang kelas, aku emang dengerin dia, aku bukan main handphone. Lalu kedua, karena emang aku matanya minus, aku nggak bisa jauh-jauh, jadi aku emang menghindari pakai kacamata juga, karena aku nggak gitu kebiasa pakai kacamata. Aku minus cuma 1,5 dulu, sekarang mungkin naik 1,75. Jadi aku usahain aku duduk paling depan, karena kan mayoritas dosen itu kalau nggak nulis di papan tulis kan mereka pakai kayak PowerPoint gitu kan. Jadi aku harus duduk depan biar aku bisa lihat proyektornya dengan jelas. Jadi biar dosen ngeliat teman-teman bener-bener belajar gitu kan. Maksudnya kenapa biar dosen juga kenal-kenal, bisa, menurut aku kalau teman-teman duduk paling depan, duduk di barisan depan itu, dosen jadi bisa lihat teman-teman, bisa kenal teman-teman juga. Kalau misalnya nih teman-teman selalu duduk paling belakang, lalu tiba-tiba kalau misalnya ada ujian yang nggak ngerti, maksudnya atau masalah apa gitu kan, lalu teman-teman pergi ke dosen untuk nanya, dan dosen nanya, emang kamu di kelas aku? Kamu yang mana? Gitu kan. Maksudnya dosen jadi nggak tahu, dosen aja nggak kenal kamu gitu. Maksudnya jadi dia mungkin punya keraguan di hatinya gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi jangan takut untuk kuliah di luar negeri, jangan takut untuk ke China atau ke Taiwan, karena semua pasti ada jalan keluarnya. Kalau teman-teman gak mau menyerah dan terus berusaha, berdoa dan belajar, itu pasti semua ada cara. Segitu dulu videonya hari ini teman-teman. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk di like videonya, lalu di komen videonya. Teman-teman mau nanya apa, di komen aja di video ini biar aku bisa jawab. Mayoritas aku pasti jawab kok kalau teman-teman punya pertanyaan. Lalu di share ke teman-teman yang banyak, dan jangan lupa subscribe di YouTube channel aku, karena aku setiap hari Jumat bakal upload video baru untuk teman-teman semua. Thank you for watching, bye bye.